itu share screen lagi loh. Share screen lagi loh. Nah, ini. Jadi ada Mas Bagas ya, sudah ditempatkan alat tulisnya ya. Sampun. Nah, sudah, oke, siap. Mas Bagas sudah membaca pedoman belum ya? Sampun, Pak. Oh, sudah membaca pedoman. Tim. Sampun, Pak. Tim. Wes dibaca. Sampun. Oh, nah. Wes yang paling gampang yang pertanyaan. Di dalam pedoman itu rata kanan kiri atas bawah saya Yang kanan 3, yang kiri 3, atasnya 1, yang bawah 4. oh iya bener yang gue Sampun, Pak. kalau sebelumnya apa menggunakan apa Saya di sini menggunakan metode teknik pengumpulan kan hurufnya itu menggunakan apa itu Times New Roman 12 Times New Roman ukuran 12. kemudian spasinya berapa? Spasinya kalau lebih dari 4 atau 15 itu spasinya 1. Kalau lebih dari 4 baris kalimat itu spasinya 1, Pak. Oh gitu. Bisa lebih Jadi 4 atau 5 baris kalimat itu spasinya 1. oh no ya itu toh kan kurang lebihnya sepertinya itu saja. kalau sepertinya ya bagaimana ya pedomannya kan ya Iya, Pak. menulis seperti apa pedomannya kayak apa nah, gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu guys ditulisnya baca pedoman dan pelajari serta aplikasikan dalam penulisan skripsi. Guys tulis ya. Recording in progress. Baca pedoman, kemudian implementasikan atau aplikasikan dalam skripsi. Pertanyaan yang kedua, Mas Bagas ini bener ini galiannya Mas Bagas ya? Iya, Pak. Oh iya. Daftar pustakannya kok pokoknya sing ra ono itu piye Mas Bagas? Contohnya, Pak. Ya, contohnya halaman pertama miliknya Harto, kok ora bukunya? Ada tapi ibu, Pak. Ada tapi itu apa? Ibu, Pak. Oh ibu. Itu dimasukkan juga, Pak. Halaman judulnya apa? Halaman judulnya itu buku atau jurnal, apakah koran, apakah komik, atau paracetamol? Buku, Pak. Oh buku judulnya. Saya Terus saya lupa. Zakia, ngono ya.
Iya. Zakia ini apa itu? Penulis novel apa kamu? Apa? Ya itu, ya dia itu yang melakukan penelitian Pak mengenai sosial emosional. Di anak kakak usaha kamu nomor Zakia. Ya kurang tahu Pak. Kurang tahu malah. Jadi yang nulis kamu. Iya, Pak. Berarti kamu bohong berarti tidak nulis kamu ini berarti. Iya, mungkin saya lupa. Saya lupa. Contohnya ini di halaman 1-2 Aryani Bahtiar itu sopo itu. Bayanti Indrawan terus sopo itu. Sopo guys itu guys. Si bakul pecel kaya dek. Tau gede Pak Dep, si bakul pecel ya Pak Dep ya. Oh iya. Sopo judul skripsi, koran, majalah, komik, apa bakul pecel? Skripsi Pak. Ini mana halaman Yani itu kok Isti itu sopo PPTmu ya menyebutkan visi tapi Isti itu sopo Kisti Ista ya ngerti ya itu yang meneliti tentang sosial emosional di apa Pak, anak yang berkuku dan berkursus. soalnya pelajaran dapat baca perilaku remaja masa kini Isti itu beda itu berarti kasih kan Saya Pak. Tinggalnya kamu guys Saya Pak. masa lah orang apa Istiku ya gue tulis nih nomor 2 catatannya yang dikutip entah buku, jurnal, atau referensi lain harus ada di daftar pustaka ya. Iya Pak. Oke, bocor saya daftar 1 tadi apa? Yang pertama itu pedoman dan skripsi harus diterapkan, buku pedoman dan skripsi. Yang kedua jangan lupa untuk menaruh jurnal, buku atau referensi lain di daftar pustaka. Maksud pengaruh. Yang kedua tadi apa? Yang dikutip entah buku, jurnal atau referensi lainnya harus ada di daftar pustaka. Ya, oke. Pertanyaan ketiga ya, guys. Kenapa kamu ingin meneliti tentang bullying? Karena bullying itu sangat mempengaruhi prestasi siswa. Jadi siswa yang
terkena bullying itu cenderung apa ya istilahnya menarik diri, terus tidak percaya diri dan prestasinya menurun. Itu Pak. Mosok, iku buat tulis kene. Di proposal saya Iya, di halaman berapa? di bab 2 halamannya stop. Bukaan oleh kok. Bukaan. Kita Pak ya. Di halaman 23 Pak, merasa kesepian, diri yang rendah, tingkat kompetensi sosial yang rendah, depresi, penarikan sosial, prestasi menurun, menurunkan kemampuan sosial emosional. Gimana sih SMP Karanganyar? Itu saya dapat referensinya juga dari istilahnya kakak tingkat saya yang kerja di situ, kalau di situ terjadi bullying. Ya, saya tertarik juga untuk menuliskan judul tersebut dalam skripsi saya mengenai bullying, karena saya dulunya juga menjadi korban bullying waktu SMP Pak. Ayo, assalamualaikum. Maafkan Pak. Tahu belakang maksudnya apa tahu kan? Belakang pokoknya itu kalau tembok link akan. Roto anu apa sinyale itu mlaku. Nah, hasilnya lah jelas ini. Iya Pak. akan apa yang kamu lakukan tadi kalau di bab 2 itu namanya kan sudah dari literasi. Kalau literasinya nama-namanya seperti ini. Jadi kamu belum menuliskan secara eksplisit di latar belakang. Jadi ada masalah apa sih di SMP 2 Karanganyar itu? Iya. Itu ke tulis ya guys ya. Iya Pak. Ya. Kemudian apa? Ini kan mata kuliah penelitian kualitatif karo aku ya lele ya guys ya. Itu yang kuantitatif Pak. Kualitatif karo aku. Yang pakai SPS atau Pak Agung? Bisa pakai asas. Iya. Gue sih tahu nih. Fenomenologi itu apa ya guys ya? Iya Pak. Iya. Fenomenologi itu apa sih yang diambil sama fikihnya itu? Itu sinau nih. Ya. Fenomenologi itu kayak ya guys ya. Iya Pak. Iya sinau nih tenanan itu. Karena kalau kamu ambilnya dari kualitatif fenomenologi otomatis kok hasilnya harus pakai apa sih ya sebenarnya ingin kamu tulis makna interpretasinya seperti apa kamu harus ya jadi bagaimana kamu memahami pengalaman orang terhadap bullying itu kayak jadi dua orang tersebut kamu dalami secara terus menerus gimana sih pengalamannya kalau fenomenologi pengalamannya kayak ya Iya Pak, pengalamannya.
ya pengalaman itu seperti apa? Apakah kamu hanya membahas tentang korbannya, tapi tidak membahas tentang pelakunya, pas atau detail atau apa? Ya, jadi kita nanti tidak semata-mata subjektif kamu, juga bagaimana pengalaman individu sebagai korban atau pelaku. Kan di situ ada dampak-dampaknya juga masalah ini. Ada dampaknya. Yo, kamu harus tahu lebih dalam lagi, harus tahu lebih berat lagi tentang fenomenologi. Dan ini sekedar tempel-tempel. Tidak lihat dengan tempel-tempel. Entah kamu mengakui atau enggak ya guys ya. Iya guys. Tempel-tempel guys. Enggak Pak. Oh enggak. Iya. Tempel sana, tempel sini. Di proposalmu ini belum menggambarkan penelitian kualitatif fenomenologi. Ya, belum menggambarkan. Oke, jadi belajar lagi ya. Cukup ya guys ya, komen-komen ya. Oke. Oke Pak Arista, cukup itu dulu Pak Arista. Aku lihat di terus malah bagas kalau malah. Ya, terima kasih Pak Arista. Terima kasih Pak Agung, silakan semua ya. Ya, lihat, pelajari buku pedoman, skripsi, ya masnya berapa, saudara tak punya buku kanan kiri. Nah, itu masnya itu harus tahu. Meskipun ya seumpama masih benar tapi cara menjawabmu salah itu nanti yang ada pertanyaan lebih lanjut jawabanmu ora ya. Jadi itu lumayan masukan dari Agung tadi dicatat lalu direvisi sesuai dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya Pak Cep, monggo Pak Cep. Iya Pak. Siap. Alhamdulillah. Kalau siap, ingat saja. Koleksi dan masukan terhadap isi atau konten dan pembahasanmu yang belajar demikian. Kamu sudah yakin nanti kualitatifnya? Insya Allah Pak, saya yakin. Analisis datanya sudah jelas. Dan saya menggunakan tribulasi data. Analisis data untuk validasi data ya. Kemudian saudara melaksanakan ini. Saya ingin pembimbingan sudah proses ya. Soal itu baik kemudian kamu pas hari ini kemudian jadi saya pikir gak masalah ya. Apa itu kamu merasa itu sudah ya kamu bertanya, tapi kalau saran-saran oh ya benar ya masih nanti di ya kamu judulnya tentang apa yang lengkapnya? Saya judulnya analisis sosial emosional korban bullying di SMP di Kementerian Berarti kamu lebih banyak pada pemberian konselingnya atau identifikasi pada Saya itu lebih banyak konselingnya Pak, karena siswanya cenderung terjadi penarikan diri dari lingkungan, sehingga dia itu tidak berani untuk mengungkapkan sejujurnya. Dalam sesi konseling yang saya lakukan selama
2-3 kali, siswa cenderung istilahnya itu tidak langsung mengungkapkan apa yang terjadi di lapangan. Jadi saya melalui pendekatan terlebih dahulu, saya mengajak dia untuk istilahnya perkenalan terlebih dahulu, gitu Pak. Ya, Anda buatkan di analisis faktor-faktor yang perlu menyebabkan atau nanti memberikan konselingnya. Yang saya buatkan di konselingnya Pak, supaya anak itu mampu istilahnya bersosialisasi kembali, dan si pembulinya itu bisa tahu dampak dari bullying itu, sehingga tidak melakukan bullying itu terhadap siswa yang lain. Terus judul tadi apa? Analisis perkembangan sosial emosional siswa korban bullying di SMP 2 Karanganyar. Nah, kaitannya dengan tadi anak konselingnya kaitannya enggak tertulis, enggak tersurat, ada kata konselingnya enggak. Betul kan kamu tadi menyampaikan penekanannya nanti lebih baik konseling. Tidak Pak. Terus tahu-tahu kok muncul bisa konselingnya. Artinya judul ini sudah menggambarkan yang kami lakukan dalam proses penelitian sampai tingkatkan. Sepertinya belum menggambarkan proses yang lengkap. Ketika misalnya kalimatnya ditambahi, saya memakai konseling CBT Pak, atau perubahan perilaku. Belum ada. Misalnya dibuat lengkap apa? Analisis perkembangan sosial emosional menggunakan dengan menerapkan konseling CBT pada siswa korban bullying di SMP 2 Karanganyar. Jadi itu nanti apa yang Anda uraikan dan apa yang Anda tulis. Karena jangan-jangan analisis saja kok tahu muncul usaha kemudian konseling CBT kan. Itu ya muncul di dalam diskusi. Oke, kapan-kapannya begitu. Terus yang lain. Kamu sudah mantap Sampun Pak, insya Allah. anak-anaknya yang akan kamu jadikan subjek sudah. Anak-anaknya saya jadikan subjek sudah bersedia untuk menjadi apa ya Pak, istilahnya sudah bersedia Pak. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 orang Pak. 2 orang. Itu kelas yang sama atau kelas yang berbeda? Yang kelas berbeda Pak, soalnya yang satu itu saya kan rencana mau ambil yang kelas 12, tapi saran dari guru BK nya sendiri mending kamu ambil anak kelas 7 atau kelas 8. Nah saya apa ya Pak, istilahnya itu berkonsultasi dulu lah enaknya gimana Mas. Nah iso yo nak kelas 8 bayi aja terlalu ngaca, soalnya anaknya itu yang kelas 7 itu masih belum apa ya Pak, belum matang gitu loh Pak istilahnya. Kalau yang kelas 8 kan udah agak bulor gitu. Nah itu mengalami bullying enggak?
dari data yang saya dapatkan dari guru BK-nya sendiri, terjadi peningkatan kasus bullying. Nah, di SMP tersebut ada sekitar tiga kasus. Nah, saya mengambil salah satu kasus tersebut. Oke, baik. Kalau itu sudah kamu tetapkan berarti siswa kelas berapa semua? Kelas 8, Pak. Kelas 8 semua. Cowok-cowok atau cowok cewek? Cewek, Pak. Cowok cewek. Iya. Kemudian sudah diizinkan oleh guru BK-nya di sana. Sampun, Pak. Sudah ada tanda tangan kepala sekolah, juga guru BK-nya. Oke, sudah diizinkan ya, berarti sudah berjalan. Persiapanmu untuk melakukan itu ya Mas? Persiapan baik instrumen maupun keterampilan kamu di dalam konsep CBT Mas? Persiapan saya, yang pertama saya akan mengecek istilahnya memberi konseling kepada siswa tersebut, mengidentifikasi kenapa bullying itu bisa terjadi, lalu saya Nah, cari persoalan sih gambar langkah-langkah CBT baik apa lo kuasai, maka langkah itu akan mendapatkan pemahaman pada diri dan konsep. kasih Ini apa masih kognitif? behavior terapi. Artinya di dalam perilaku itu karena dipengaruhi oleh kognisinya ya. Kognitifnya, Pak. Dan itu kognitifnya. Pemahaman dirinya, dasar dirinya. Nah, dia berperilaku. Asumsinya anak ini kan memiliki perilaku yang salah atau salah sesuai. Dia akibat dari itu. Sudah pas Mas itu kira-kira seperti itu. Sudah, Pak, karena anak itu cenderung menarik diri dan tidak percaya diri. Jadi saya merubah pemikirannya yang seperti itu supaya dia dapat bersosialisasi kembali atau dapat fokusnya kepada perilakunya atau kondisi. Fokusnya pada perubahan perilaku. Iya. Perilaku yang Perilaku seperti menarik diri. Mohon maaf, Pak. Kognitifnya juga saya perbaiki, Pak. Ya diperbaiki juga ya, di fokusnya endingnya bukan perilaku tapi kognisinya dibina, dikembangkan yang tidak percaya diri, yang menarik diri dan sebagainya itu sehingga dia akan berperilaku secara otomatis nah, gitu ya. Contoh umpamanya ono sering tanya awal kognisimu tentang biasa-biasa saja tapi orang tuamu berharap kamu bisa berbicara mandiri karena nggak bisa yang kami sering diberi, sering diomongi orang nggak anak-anak lagi akhirnya kognisi berubah otomatis kamu kemudian kan kamu tadi ya. Iya, Pak. Ya baik kemudian untuk pedoman wawancara dan observasi sudah kamu siapkan. Ini sebenarnya kan kualitatif harus wawancara, observasi ya. Wawancara, observasi, angket. Ada angketnya, Pak. Ya misalnya lebih baik kualitatif
kualitatif memang harus banyak data, detail ya, berbagai sumber. Tapi kamu sudah menyiapkan instrumennya tak? Sampun Pak. Oke, kalau observasi wawancara ada yang instrumen tetap, tetapi bisa dikembangkan sesuai kondisi di lapangan. Kamu siapkan itu ya. Nggih. Oke, habis itu kamu analisis, kamu triangulasi, kemudian kamu ambil kesimpulan. Apa semua itu ya? Pak. Tidak marah itu wali-wali ya. Nggih. Jadi ini nanti pendalaman sendiri dulu sebelum menjadi yang disuruhkan melakukan konseling. Sekarang kamu sudah anak berapa konseling deh? Setiap anak saya lakukan 3 sampai 4 kali Pak. Kalau si anak masih menutup diri, bisa saya lakukan konseling tambahan 5 sampai 6 kali. Ya, atau waktu. Kamu ingin sudah kapan? Insya Allah tahun ini Pak. Tahun ini itu waktu Insya Allah saya ingin wisuda ikut Oktober. ya, kita itu ya waktu. Kamu semester berapa guys? Semester 8 ini Pak. Oh masuk 8 ya, bisa on time lah katakan. Share ya kami memang dokter ya. Amin. Kuasai tadi. Ya. Itu Iya. aja. Selamat. Terima kasih. Saya memberikan Pak Resta, matanya Pak Resta. Ya, terima kasih Pak Cek. Catat ya, catat ya. Ya, pertama judulmu itu belum kelihatan. Ini apa maksudnya gitu ya, dari awal sudah saya nanti ini. Tapi di dalamnya ada GPT. Nah kalau dilihat lagi di dalam itu juga tidak ada kata kunci. Kata kunci kan ada kata kuncinya GPT ya. Lalu apa sih tentang literasi ya, pustaka kamu itu juga belum membahas tentang GPT. Nggak ada, kalau saya baca juga nggak ada. Jadi memberikan konseling GPT ya. Lalu tadi kok telinga saya itu agak keri gitu. Tadi informasinya dari kakak tingkat. Nggih, Pak. Yang bekerja di situ Pak, sebagai guru BK. Itu terus Saya jelaskan sedikit ya Pak, mohon maaf. Jadi kan saya kan dulu kan sebelum mengambil judul skripsi kan sempat apa ya istilahnya tanya-tanya sama beliau sambil ngopi. Nah Mas ini enaknya judul kopi ya, yang sekolahmu itu ada kasus apa yang sering terjadi itu Pak. Dan dia kakak tingkat. Kakak tingkat saya jauh sih Pak. Soalnya itu saya kenalnya itu dari ibu saya yang bekerja di situ. Nah dia juga lulusan UMK. Jadi awalnya saya tidak begitu kenal, sampai dikenalkanlah sama ibu. Terus sering-sering ngopi bareng, sering-sering tukar pikiran gitu Pak. Lanjut setelah dapat informasi itu apa? Selanjutnya saya juga menyiapkan apa yang saya perlukan di sekolah tersebut Pak. Dan saya juga melakukan observasi kurang lebih di situ sekitar seminggu itu ada 4 kali itu. Saya apakah real data yang diberikan oleh guru tersebut, apakah benar ada terjadi kasus bullying itu, saya ngecek kembali Pak. Nggak amati, ya observasi yang diamati itu bukan.
si subjek korban bullyingnya atau perilakunya orangnya atau perubahan perilakunya. Yang saya amati pertama itu subjek bullyingnya dulu, dan si pembuli itu seakan tidak apa ya Pak, tidak istilahnya Tidak usah pembulinya, karena yang diberikan konseling itu bukan pembulinya kan, korbannya kan. iya Pak. Nah, jadi setelah dapat informasi itu mau terus ditindaklanjuti dengan observasi dan Wawancara. bukan. Lalu muncullah dua orang subjek tadi ya, dua siswa tadi. Kenapa dua? Karena kedua siswa tersebut bersedia menjadi subjek Pak. Yang lain itu cenderung menolak saya ketika ingin menjadikan mereka subjek penelitian saya. Apa karena dua orang itu memang yang membutuhkan bantuan dan bersedia itu memang dia itu membutuhkan bantuan, enggak apa hanya formalitas ya satu tak melu gitu. Membutuhkan Pak, karena terlihat dari perilakunya gitu Pak. Ya. Terus tadi rencananya mau diberikan konseling 3 sampai berapa 4 kali. 4 kali. Kalau masih kan nanti akan ditambah. Iya Pak. Tambah berapa kali lagi? Tambah 2 kali lagi. Tadi penelitian kurang entek bareng kita lulus. Batas ya saya optimalkan Pak, insya Allah 4 kali sudah lulus. Oh, ya rencanamu dipastikan. Oke, berapa kali? 3 kali atau 4 kali? Pastikan aja. Pasti. Masalah hasilnya ya atau perilakunya dilakukan, ojo tambah terus nanti orang gue Iya Pak. ya pastikan oleh sebab itu juga di jadwal penelitianmu benar. Jadwal penelitianmu itu benar disesuaikan dengan apa yang terjadi faktanya. Saya nyusun proposal sekian, tanggal sekian, lalu ujian, lalu penelitian, melaporkan dan sebagainya sampai ujian skripsinya itu tidak lupakan, memang betul sesuai dengan rencanamu ya, agar tidak mundur lagi karena pengen dari Oktober Iya. Oktober hari ini di lokasi itu ya, bentar lagi itu kan liburan. Iya Pak. Liburan, kira-kira anak liburan itu mereka mau melakukan konseling dia libur. Insya Allah habis ini saya secepatnya ke guru BK tersebut, karena ini solusinya biar bisa cepat gitu Pak, sebelum liburan terjadi. Ya tentu saja juga tidak melupakan revisi, karena revisimu itu banyak dan kamu juga harus mempelajari yang ada di pedoman skripsi dan sebagainya. Saudara harus mempelajari apa itu CPT kan gitu kan, karena CPT itu ya nanti yang akan saudara kenakan. Jangan sampai CPT itu saudara tidak memahami, tidak menguasai, akhirnya tidak bukan CPT yang saudara butuhkan, tapi mungkin jenis lain atau banyak lain. Jadi ya, Baik Pak, terima kasih. hari ini
diskusikan dulu nanti segera untuk revisi apa yang bisa dilakukan, ya, termasuk belajar lagi tentang mempelajari lagi tentang hal yang berkaitan dengan judulmu, ya. Dan jelas juga harus ditekankan, ya, tidak hanya yang tertera di sini tapi juga CPT-nya, ya, CPT-nya tampilkan ke dalam judul agar orang itu tahu ibaratnya mau baca itu nanti orang lain. Ya, terima kasih Pak Jum dan Pak Cep hari ini sudah menguji saudara Bagaskara. Hari ini mungkin bisa kita akhiri. Selamat malam Pak Arif. Ya, monggo. Ya, guys, malah saya malu guys. Pas jawab pertanyaanmu kalau Pak Cep, kamu itu mau fenomenologi atau yang lainnya? Fenomenologi Pak, kan subjek saya kan. Salah itu. Malah kita. Kamu mau fenomenologi atau penelitian kuantitatif yang lainnya? Kalau kualitatif itu kan ada banyak kan jenisnya. Ada Pak. Apa wae itu? Fenomenologi, terus studi kasus. Studi kasus terus. Yang satunya lagi itu fenomenologi, studi kasus. Fendum. Satunya lagi saya lupa Pak. Apa yang kamu tuliskan itu tidak sesuai KP nih guys. Kamu menjawab pertanyaan Pak Cep, menjawab pertanyaan itu salah KP. Ya, jadi penting metodologi penelitian itu penting ya guys ya. Iya. Waktu sekedar template ya guys. Yo. Karena nanti ketemu kalau fenomenologi seperti itu salah. Kalau kamu menjawab pertanyaannya dari Pak Cep tadi, kemudian kamu menjawab kalau itu fenomenologi malah salah budi sebenarnya. Ya, paling gampang lah. Kamu pakai case tadi aja, jangan fenomenologi. Pakai studi kasus saja Pak. Ya, pakai studi kasus ya daripada kamu malah ngeluh itu. Ganti KP. Jadi tidak peningkatan apa dengan simpel. Kasus atau belakang. Kalau seperti ini latar belakangnya pakai fenomenologi untuk masuk isos. Ya. Tapi ini kalau mengenai iso. Telumu saya ngarang namanya. Ya, udah ini campur-campur penelitian apa ini campur-campur ya. Ya, jadi nanti kamu harus belajar lagi tentang case tadi ya. Sebenarnya fenomenologi itu daripada ngeluh malah ya. Iya. Oke, manut Pak Cep, manut Pak Aris ya. Dapat fenomenologi malah ngeluh ya. Iya Pak. Betul Pak Aris. Terima kasih Pak Go. Jadi judul ya, studi kasus, ya judulnya ada visi, ya mungkin peningkatan perkembangan sosial emosional, dan bullying dengan apa tadi yang itu ya judul ya simpel baik. Analisis warna untuk analisis working memang analisis perkembangan ya gitu ya. Iya Pak. Juga misalnya ini CBD-nya juga ada daftar pustakanya dan juga tadi sing ono buku narasumber ahlinya masukkan dalam daftar pustaka sing ora ono didelek ya copy paste gitu nggak usah gitu ya. Iya Pak. Oke. Setelah merevisi sambil bisa ada dialog komunikasi dengan lokasi ya, dan subjek penelitian. Oke, terima kasih.
Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizka, Pak C, Pak Agung.